Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dr. Iwayan Sumardike, Sarjana Kedokteran, Magister Medical Education PhD. Yang saya hormati, Dr. Igusti Kamasan Nyoman Arijana, Magister Ilmu Biomedik selaku Koordinator blok kali ini. Yang saya hormati, Dr. Nimada Linawati, Magister Sains selaku Evaluator Student Project Lysosomal Storage Disorders. Dan yang saya hormati pula, Dr. Putu Ayu Asri Damayanti, Sarjana Kedokteran, Magister Kesehatan selaku Fasilitator dan Pembimbing SGDA 4 di blok kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Koma Ayu Terenda Putri Lantari dengan 3 digit NIM terakhir 068 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami selaku SGDA 4 akan mempresentasikan SP kami yang berjudul Lysosomal Storage Disorder. Next. Untuk anggota SGDA 4 bisa dilihat pada slide. Next. Jadi di sini kami akan membahas 3 bab. Yang pertama itu adalah bab pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga penutup. Bagi teman-teman yang bertugas dipersilakan. Baik, izin masuk semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dibuatnya Student Project Lysosomal Storage Disorder atau LSDS ini. Latar belakang pembuatan SP ini ialah dari urgensi atau pentingnya lisosom sebagai salah satu komponen penyusun sel yang ada dalam tubuh manusia untuk menjaga homeostatis atau kenormalan dalam sistem tubuh manusia. Di mana apabila lisosom ini mengalami kerusakan, maka akan menyebabkan kelainan yang menyebabkan kefatalan ataupun bisa menyebabkan ke arah kematian. Di mana salah satu contoh kerusakannya ialah munculnya penyakit lysosomal storage disorders atau LSDS. Di mana LSDS ini merupakan salah satu penyakit genetika akibat penumpukan material yang tidak berguna. Hal ini menyebabkan terjadinya disfungsi enzim pada lisosom. LSDS itu bisa terjadi pada kategori apa saja, namun lebih umumnya lebih terjadi pada bayi dan juga anak-anak dengan perbandingan 1:7.500 sampai dengan 8.000 kasus. Selain itu, faktor etnis dan juga geografis juga mempengaruhi. Seperti contohnya, pada populasi Yahudi Askenazi atau Yahudi Timur itu cenderung lebih tinggi yang terkena LSDS dibanding populasi yang lain. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan dengan teman yang lain. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah pertama yaitu apa definisi dan bagaimana epidemiologi dari lysosomal storage disorder. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana struktur dan fungsi dari lisosom. Yang ketiga, bagaimana faktor risiko dari lysosomal storage disorder. Yang keempat, bagaimana patofisiologi dari lysosomal storage disorder. Yang kelima yaitu bagaimana dampak dari lysosomal storage disorder terhadap fungsi sel. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu bagaimana penanganan dari lysosomal storage disorder. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Untuk tujuan penulisan yang pertama, menjelaskan definisi serta epidemiologi dari lysosomal storage disorder. Yang kedua yaitu menjelaskan struktur dan fungsi dari lisosom. Yang ketiga, menjelaskan faktor risiko dari lysosomal storage disorder. Yang keempat, menjelaskan patofisiologi dari lysosomal storage disorder. Yang kelima, menjelaskan dampak dari lysosomal storage disorder terhadap fungsi sel. Dan yang keenam, yaitu menjelaskan penanganan dari lysosomal storage disorder. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai manfaat penulisan. Ditinjau dari sisi akademis, Student Project ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan masukan untuk penelitian selanjutnya, serta untuk menambah wawasan dan pemahaman pembaca mengenai lysosomal storage disorders beserta penanganannya. Sedangkan manfaat praktik dari Student Project ini ialah dapat menunjukkan pentingnya pembahasan mengenai lysosomal storage disorders untuk diangkat. Selain itu, dengan adanya Student Project ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan penulis dan dalam menulis sebuah karya tulis dan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai lysosomal storage disorders beserta penanganannya. Next. Selanjutnya akan dibahas mengenai tinjauan pustaka. Berikut merupakan alur pembahasan yang akan dibahas dalam tinjauan pustaka yang terdapat pada layar. Yang pertama mengenai definisi dan epidemiologi LSDS atau Lysosomal Storage Disorders. Seperti yang kita ketahui, LSDS merupakan singkatan dari Lysosomal Storage Disorders yang merupakan kelainan fungsional dari penyimpanan dan kinerja lisosom serta diakibatkan oleh adanya mutasi gen dalam pengkodaan enzim lisosom.
Pada intinya, LSDS itu disebabkan oleh gangguan dan perubahan fungsi dari protein yang bertugas untuk mengontrol perdagangan molekul yang melalui kompartemen endolisosomal. LSDS atau Lysosomal Storage Disorders merupakan salah satu penyakit atau kelainan langka yang ditemukan sekitar 1 di antara 5.000 orang. Sedangkan di bagian Yahudi Eropa Timur ditemukan LSDS sebanyak 1 dari 800 orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu terkait struktur dan fungsi dari lisosom. Lisosom merupakan organel tertutup membran dengan berbagai ukuran dan memiliki pH internal asam yaitu berkisar pada pH 5. Lisosom berfungsi untuk memfagositosis makromolekul atau mikroorganisme yang masuk ke dalam sel. Lisosom mengandung enzim dikenal sebagai asam hidrolase yang disintesis pada ribosom dan terikat ke retikulum endoplasma. Pada lisosom, enzim berfungsi pada lingkungan asam untuk menghidrolisis atau memecah makromolekul seperti protein, asam nukleat, karbohidrat, dan juga lipid. Membran lisosom memainkan peran kunci dalam pengangkutan bahan masuk dan keluar dari lisosom serta dalam interaksi dengan organel lain. Dilindungi dari enzim degradatif oleh glikokalix yang melapisi membran dalam. Terdapat lebih dari 50 enzim katabolik lisosom, yang sebagian besar ialah glikoprotein yang larut dengan aktivitas hidrolase optimal pada pH asam. Prekursor tidak aktif disintesis dalam ribosom yang terkait dengan retikulum endoplasma kasar, diangkut ke lisosom melalui endoplasmik retikulum dan kompartemen Golgi. Selama proses ini terjadi proteolisis parsial dan glikosilasi sehingga memperoleh penanda pengenalan lisosom tertentu yaitu manus 6-fosfat atau M6P yang akan mengikat dua reseptor spesifik di Golgi sehingga memisahkan protein lisosom dari glikoprotein lain dan mengirimkannya ke kompartemen pralisosom. Pada tahap ini disosiasi reseptor dan protein terjadi sehingga enzim lisosom dikemas untuk dikirim ke lumen lisosom. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk faktor resiko, penyakit LSDS ini merupakan penyakit yang mengakibatkan terganggunya sekelompok metabolisme bawaan, di sebagian besar kasus disebabkan oleh defisiensi enzim lisosom dan sifatnya yang progresif. Defisiensi pada enzim lisosom ini terjadi karena adanya mutasi gen yang mengkode enzim ini. Gangguan monogenik melibatkan 40 hidrolase asam yang berbeda dari dalam lisosom, di mana adanya berbagai jenis mutasi akan menghasilkan enzim yang berbeda dalam lisosom, dan juga enzim yang rusak. Pada umumnya, mutasi nonsense memiliki cacat yang lebih mendalam daripada mutasi missense. Pada beberapa kasus, aktivator enzim yang rusak terhadap transfer membran atau protein membran dapat menyebabkan disfungsi. Salah satu contohnya pada mukolipidoses, dengan keadaan normal, enzim ini ditargetkan ke matriks ekstraseluler, namun dalam keadaan aktivator enzim yang rusak akan menargetkan ke lisosom, di mana terjadinya kesalahan penargetan inilah yang menghasilkan disfungsi. Selain itu, terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan LSDS seperti penyerapan lemak makanan yang berlebihan, di mana hal ini dapat memperburuk penyimpanan pada LSDS. Diet kaya lipid juga menyebabkan perkembangan bentuk penyakit, penyimpanan lisosom yang didapat pada ginjal, bahkan tanpa adanya mutasi genetik. LSDS yang paling umum dan penyebabnya yaitu yang pertama ada penyakit Gaucher, merupakan LSDS yang paling umum dan disebabkan oleh mutasi pada gen GBA yang mengkodekan enzim pendegradasi yaitu glukosilceramide dan glukosilceramide glukoserebrosidase. Selanjutnya ada penyakit Fabry disebabkan oleh defisiensi galaktosa lisosom. Penyakit Krabbe disebabkan oleh mutasi pada gen GALC yang mengkode enzim glukoserebrosidase. Gangliosidosis 1 dan 2 ini disebabkan oleh defisiensi enzim asam galaktosidase. Niemann-Pick tipe C atau NPC disebabkan oleh defisiensi pada mesin ekspor kolesterol lisosomal sebagai akibat dari mutasi pada gen NPC1. Next. Baik, saya akan lanjutkan dengan patofisiologis dari LSDS. LSDS sendiri dapat menyebabkan dismorfia kerangka karena patologi tulang yang memungkinkan terjadi keterlambatan perkembangan atau defisit sistem saraf pusat lainnya, serta gejala yang dapat mempengaruhi sistem organ lainnya. Penyakit penyimpanan lisosom disebabkan oleh cacat pada asam hidrolase, di mana hidrolase asam tidak melintas dengan benar ke lisosom. Sebagai contoh, mukopolisakarida, yang juga dikenal sebagai glikosaminoglikan, menumpuk di bagian mukopolisakarida seperti sindrom Hurler dan sindrom Hunter. Keduanya bersifat parah dengan gangguan pendengaran dan kerusakan sistem saraf pusat. Anak-anak yang mengalami sindrom tersebut biasanya berhenti berkembang antara usia 2-4 tahun. Seperti yang disebutkan sebelumnya, mutasi dalam gen yang menjadi protein lisosom, termasuk hidrolase lisosom, protein membran lisosom, lipid dan transfer ion,
pengubahan enzim atau aktivitas adalah penyebab LSD lainnya. Adapun contoh kasus dari penyakit itu ada fibridiase, defisiensi alpha-galaktosidase A. Lisosom merupakan defek metabolik primer. Hal ini dibutuhkan di dalam memecahkan galaktosa terminal dari GB3. Hal ini mengarah di akumulasi GB3 pada bagian sel dan jaringan termasuk ginjal. Dilastasi pembuluh darah umumnya terjadi pada arteri fibrobasila, diikuti dengan pembuluh darah otak yang lebih kecil. Pasien muda yang mengalami stroke pada pengaturan fibridiase mempunyai kadar trombomodulin atau TM yang rendah dan peningkatan kadar inhibitor aktivator plasminogen atau PAI yang membagikan sifat protombolik penyakit. Akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya tuh ada Gaucher disease, yaitu akumulasi glikosiseramid mutasi pada gen GBA1 yang mengakibatkan penurunan aktivitas glukokase yang konkret. Konsekuensinya berasal dari defisiensi ini umumnya dikaitkan dengan akumulasi substrat glukokase atau glukosiseramid dalam makrovag yang mendorong transformasi mereka sebagai sel Gaucher. Sel Gaucher ini umumnya ditemukan pada sumsum tulang, limpa, serta hati dan juga organ lainnya, dan disebut sebagai faktor protagonis primer pada gejala penyakit. Kemudian yang kedua itu adalah subpopulasi sel Gaucher dan subpopulasi sel tertentu, di mana terdapat banyak keadaan fungsional polarisasi makrofag yang dapat sepenuhnya terpolarisasi serta memperoleh fenotip khusus seperti M1, aktivasi makrofag ciri, atau M2, aktivasi makrofag alternatif. Fenotip spesifik ini bergantung pada jaringan serta lingkungan mikro khusus tempat makrofag berada. Subpopulasi M2 telah digambarkan menjadi sel menggunakan sifat anti-inflamasi, imunomodulator dan perbaikan jaringan, dan termasuk makrofag yang menghilangkan sel hematopoietik abnormal atau fagositosis inti eritroblast. Kemudian yang ketiga itu adalah konsekuensi metabolik selain akumulasi glukosiseramid dalam sel Gaucher. Adalah substrat berasal jalur alternatif di mana seramid ini mengubah menjadi glukosisphingolsin yang lalu berdifusi ke dalam cairan karena hidrofobitasnya berkurang dalam sitoplasma. Glukosisphingolsin itu dimetabolisme oleh glukokase kedua yang aktif pada pH netral atau gen GBA2 yang menghasilkan sphingolsin. Sphingolsin itu akan bisa sangat beracun bagi tulang. Dalam model ini penghapusan pada GBA2 itu bisa membalikkan fenotip penyakit Gaucher khususnya kelainan pada tulang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang berikutnya yaitu dampak pada fungsi fisiologis tubuh. Disfungsi lisosom pada penderita LSDS akan menyebabkan penumpukan zat hingga menimbulkan gangguan multisistem. Lisosom telah diidentifikasi menjadi pusat metabolisme utama sel, yang mana ini mempengaruhi berbagai macam mekanisme seperti penginderaan nutrisi, sekresi, regulasi gen, perbaikan membran plasma, homeostasis ion, respon imun, serta transportasi kolesterol. LSDS ini ditandai dengan adanya akumulasi progresif bahan yang tidak tercerna dalam lisosom, yang mana hal ini akan menyebabkan terjadinya disfungsi seluler pada berbagai organ, termasuk di otak, otot, tulang, kulit, jantung, dan juga limpa. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pandangan dari LSDS itu ada apa aja sih? Nah, di sini terlihat ada 5, yaitu ada gen terapi, pharmacological therapy, enzyme replace therapy, adjunctive therapy, dan substrate reduction. Nah, gen terapi itu merupakan terapi yang menggunakan asam nukleat sebagai pengobatan dan penjagaan terhadap human disorder, di mana material tersebut diantarkan menuju sel dan jaringan yang menjadi target dari penyakit yang diderita. Kemudian yang kedua ada pharmacological therapy, yang dimana ini merupakan terapi pendamping farmakologis, yang mana merupakan terapi pendamping yang didasari dengan penggunaan obat molekul kecil dengan tujuan meningkatkan stabilitas protein enzim mutan dengan aktivitas residu melalui interaksi dan kovalens spesifik dengan enzim target. Kemudian yang ketiga ada enzyme replacement terapi, yang dimana ini merupakan konsep dasar dari IRT, ialah pengambilan enzim lisosom oleh sel menuju lisosom menuju jalur manus 6-fosfat. Kemudian yang keempat itu ada adjunctive therapy, yang dimana ini merupakan ditekankan untuk memanipulasi jalur yang diubah secara sekunder pada LSDS, yang dimana biasanya terapi untuk LSDS ini dilakukan dengan mengkoreksi cacat enzimatik dan penyebab mutasi gen tersebut. Kemudian yang terakhir ada substrate reduction, yang dimana substrate reduction ini ialah terapi yang melalui pendekatan terapeutik bertujuan untuk memperlambat produksi penyimpanan. Ada beberapa obat juga yang bisa sebagai penghambat dari ceramide glucosyl transfer, yang dimana lebih spesifik. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, bisa kita lihat pada kesimpulan pada layar. Kesimpulan dari LSDS atau lysosomal storage disorders merupakan kelainan
Kelainan fungsional dari penyimpanan dan kinerja lisosom serta diakibatkan oleh adanya mutasi gen dalam pengodean enzim lisosom, gangguan dan perubahan fungsi dari protein yang mana bertugas untuk mengontrol perdagangan molekul yang melalui kompartemen endolisosom atau LSDS atau lysosomal storage disorder, termasuk kelainan langka yang ditemukan sekitar 1 di antara 5.000 orang. Seperti di Yahudi Eropa Timur ditemukan LSDS 1 dari 800 orang. Nah, kemudian lisosom terbentuk oleh tunas yang dihasilkan dari badan Golgi dan di dalamnya terbentuk enzim hidrolitik pada RE atau retikulum endoplasma. Enzim tersebut ditandai dengan molekul manus 6-fosfat, lalu diangkut menuju badan Golgi di dalam vesikel dan kemudian dikemas ke dalam lisosom. Serta ada banyak jenis enzim dalam lisosom tersebut, protase, amilase, nuklease, lipase, asam fosfatis, dan lain sebagainya. Salah satu faktor resiko yang terjadi adalah adanya penyerapan makanan yang berlebih dan diet kayak merupakan salah satu faktor resiko dari LSDS yang dapat memperburuk penyimpanan dari LSDS ini. Penyakit Gaucher merupakan LSDS yang paling umum dan disebabkan oleh mutasi pada gen GBA yang mengkodekan enzim pendegradasi atau lysoglycosaccharide, glycocerebrosidase, dan kemudian ada penyakit Fabry yang disebabkan oleh defisiensi galaktosida lisosom. Penyakit Craig disebabkan oleh mutasi pada gen GALC yang mengkode enzim glucocerebroside. Galgiosidosis 1 dan 2 disebabkan oleh defisiensi enzim asam galaktosidase. Kemudian ada LSDS dapat menyebabkan dismorfia kerangka, penyakit penyimpanan lisosom disebabkan oleh cacat pada asam dehidrolase, di mana hidrolisis asam tidak melintas dengan benar ke lisosom, seperti mukopolisakarida yang juga dikenal sebagai glikosaminoglikan yang menumpuk di bagian mukopolisakarisa, seperti sindrom Hüller dan sindrom Hunter. Next. Kemudian ada dampak dan fungsi fisiologis bagi tubuh adalah terjadinya akumulasi progresif bahan yang tidak tercerna di dalam lisosom, yang mana menyebabkan terjadinya disfungsi seluler pada berbagai organ, termasuk otak, otot, tulang, kulit, dan jantung, dan limfa. Nah, penanganan LSDS ini bisa dilakukan dengan berbagai terapi atau menggunakan seperti gen terapi, enzyme replacement therapy, substrate reduction, pharmacological therapy, and injection therapy. Akan dilanjutkan dengan saran. Terima kasih. Baik, untuk saran dari kami sebagai penulis adalah pembaca dapat memperdalam informasi lebih lanjut mengenai lisosom serta LSD, yaitu terkait definisi, struktur, serta fungsi dari lisosom beserta definisi jenis, epidemiologi, faktor resiko, patofisiologi, dampak yang timbul, serta cara penanganan dari LSD. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami selaku SGDA 4. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Putu Ayu Asri Damayanti yang telah dengan sabar membimbing kami dalam penyelesaian SP ini. Next. Demikian presentasi dari kami selaku SGDA 4. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Sebagai akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.